LDR yang sangat jauh pokoknya. LDR beda apa sih namanya, Beda keyakinan. Beda keyakinan. ibadah beda rumah ibadah. Beda cara berdoa. Nah. Ya. Oke. I see. Jadi Licun dia Licun aja ya, karena sebenarnya namanya dia Lisa, dia panggil Licun. Jadi Licun tuh Katolik. Katolik. Licun tuh Katolik, Acongnya tuh Muslim. Terus udah hopeless sih Cun ya, dulu ya sebelum hopeless nanti kayak beda agama, kayak itu udah hampir sih pas 2 tahun. Karena kayak makin lama kan kalau nggak iklan Iklan coy. Oke. kalau diterusin kelamaan kan juga pusing kali, namanya kan makin lama, terus umur juga makin tua. Kalau pokoknya apa ya, kalau lama-lama tanpa kejelasan tuh buang-buang waktu gitu lah ibaratnya, tanpa ujungnya kita nggak tahu nih ujungnya apa kayak gitu. Karena kan sampai kuliah juga kan gitu. Karena kan ya di sini nggak bisa menikah. Agama masing-masing. Bisa dengan tapi ya perbedaan. agama Di sini nggak bisa. Di negara ini nggak bisa. bisa kan. Di negara ini dalam tatanan negara, suatu tatanan negara. Harus satu Ada bisa, kamu lupa juga satunya ini atau ini. Astagfirullahaladzim, tidak bisa. Oke. Jadi sebenarnya nggak bisa. Terus Harus ada yang ngalah. kalau dibilang mengalah sih Enggak ya? nggak boleh mengalah. Apa dong? Bilang dong. Jadi intinya itu Terbuka enggak? Harus ada yang berkorban? Bukan. Harus ada kesepakatan? Enggak, memutuskan untuk satu jalur, untuk satu arah. memutuskan untuk satu bareng-bareng nih kita membangun apa nih tujuan kita dan satu frekuensi dah ibarat kata gitu. Sampai akhirnya memutuskan untuk pindah agama. Itu bukan karena Acong, pindah agama itu tahun 2016. Salah 18. Oh udah 2 tahun ya. Tapi yang bikin 2018 tuh juga belum pasti dinikahin apa enggak ya sama Acong. Coba demi Allah belum tahu. tapi yang bikin lu yakin, oke, gue yakin gue mau Pindah. jadi Islam. Yang bikin lu yakin apa? Itu sama mungkin hidayahnya juga dari Acong kayak gitu kan. Pertama karena kan dengan kayak kalau gue beda agama nih, saya tuh juga gak mungkin pindah ke agama gue, itu satu. Terus dipikirin, jadi kayak ya udahlah, mau nggak mau nanti suatu saat mungkin gue akan pindah. Tapi gue juga harus tahu cara sholat gimana sih, kayak gitu kan. Kan gue nggak tahu bacaannya apa sih, kan beda kayak gitu kan. Waktu itu si Acong tuh ada masalahnya adalah ini kan kebetulan Acong tuh punya usaha rental mobil. Satu tuh ada mobilnya dibawa lah sama orang, Dibawa kabur. bener. Udah dia pusing, kok pun juga itu pusing kena dampak kayak kan. Namanya udah satu pasangan nih, si A kena apa sih ngomong, si B juga ikut Kepusing. pusing. Terus ya udah, pusing juga harus gimana, kasihan juga. Terus kontak-kontakan juga udah nggak kayak dulu, karena kan harus nyari-nyari kesana sini gitu kan. Waktunya kan juga pasti berkurang, cuma buat chat-chatan atau ketemu. Karena dia lagi fokusin nyari bisnis di mobilnya satu. Gue bukan dasar kayak niat gitu, kayak kalau emang nanti diketemuin, gue mau bener-bener di jalan Allah kayak gitu. Gue berdua karena gue bingung, karena satu sisi waktu di agama dulu pun gue bukan yang Katolik banget, bukan yang emang taat tiap hari dulu gereja, enggak. Cuman ibadahnya tetap pakai ibadah Katolik, minta apapun sama Tuhan ya pakai agama, pakai cara agama gue yang dulu. Gue ngomong belum sholat waktu itu, gue cuma kayak bilang di dalam hati kalau misalnya emang ketemu gitu, gue pasti gue pasti akan di jalan Allah nih lurus kayak gitu. Kalau ketemu gue prosesnya lama, gue di kantor ada teman gue nih, Mbak Fitri namanya. Terus gue nemenin dia sholat, habis meeting gitu gue temenin dia ke sholat. Terus gue bilang kayak udah deh, apa gue coba dulu nih ya sholat
Itu sebelum lu sebelum syahadat, bener-bener syahadat gitu. Gue syahadat di depan Mbak Fit gue mau sholat, gue syahadat dulu dah di sini di depan lu kayak gitu. Jadi Udah gue pada syahadat. intinya gue juga bilang sama dia, Jangan pindah karena gue. Lu jangan pindah dulu karena gue juga masih belum bener-bener amat lah jadi orang ya. Iya, Jadi kayak lu, gitu. gue nggak minta lu nanti kalau lu mau nikah lu harus langsung pindah, enggak. Gue bilang sama dia, lu belajarin aja dulu, lu mantepin dalam hati lu dulu. Kira-kira bener nggak nih ajaran yang gue anut selama ini? Kalau emang menurut lu itu benar dan lu merasakan dampaknya itu baik, silahkan dijalani. biar si licun dapat artinya sendiri ya. Iya, Bener. cari hidayahnya sendiri. Bener. Jangan dituntun, gue tarik-tarik. Enggak, gue nggak mau begitu. Gue kasih kebebasan aja. Iya kayak gitu. Terus udah gitu sholat tapi dibimbing gitu Sama si temen kakak. dia kayak gue mau sholat gue baca suara gue gedean ya biar lu denger ikutin aja salah gue lu lirik gue aja ya udah gue ikutin selesai dari gue sholat gue minta sama Allah kayak ya Allah katakan semoga di hidup ini mobilnya sehat loh satu kalau yang mungkin gue bakal bener-bener jalan di jalan lo kayak gitu satu ketika berapa hari kemudian gue cuma sholat di detik doang di video nggak ya kayak pas denger aja sholat lagi enggak udah ini tiba-tiba ada kabar kayak udah ketemu nih kan gitu terus kayak ya Allah doa gue dijabah secepat itu doa gue dijabah kayak gitu dan kan pas gue yang dari itu pun gue nggak bilang aja kayak ya udah nanti jadi benak gue aja gitu lalu setelah kayak gitu udah deh nih gue jadinya gue belajar kayak nyari di YouTube cara sholat gimana bacanya apa Jadi tahu sendiri. gue rekam gue dengerin pakai headset every time kalau gue lagi nganggur biar gue hafalin apa-apa sambil baca juga kayak gitu. Terus anak sambil baca Arabnya tuh gimana caranya sama artinya tuh apa gitu kan Sampai gue beli nikro. iya kalau itu mah masih jauh lah kalau intro itu gue belajarnya masih jauh Gue beli nikro. Oh iya, gue pernah liat updatean TikTok. Nah terus tuh gue cuman kayak pengen tahu dulu karena gue pengen benar-benar bisa sholat tanpa ada yang bimbing gue gitu. Gue udah hafal sendiri gitu. Jadi tuh udah hafal-hafalan kan lebih gampang daripada hitung-hitungan gak sih? Hafal-hafalan Anak IPS ya, Kak? Terus udah gitu ya udah. Tapi kok hati gue masih bisa gitu kayak ini kan gue kayak syahadat-syahadatan doang. Gue kayak cuma di depan si Mbak Fit ini doang. Akhirnya ya udah. Gue bilang lah sama temen gue nih si JJ sama dengan satu geng kita nih Jihan Nabila. Yang orang ada di belakang. Halo guys. Gue minta tolong sama dia gitu. Nah kebetulan saudaranya dia tuh ada gitu Abi ustad gitu buat ngalahin gue. Nah itu halangannya juga banyak, nggak langsung detik itu JJ tawarin langsung ke rumahnya si Abi itu enggak. Bukan awalnya tuh juga nggak sama si Abi, lagi siapa gitu kan. Untuk mulai malam jam ada, tapi nggak bisa gitu. Terus Nggak bisa nak karena ada aja tak ustadznya ada Nggak bisa, ada cara gitu. Terus kayak iya Allah ternyata syahadat dan rincangannya nggak detik itu juga langsung dikasih sama Allah gitu. Makin lah gue siap tidur tuh gelisah gitu kayak karena gue merasa bukan punya utang ya kayak yang gak nyaman aja gitu. Gue pengen cepet diresmiin gitu, cepet sah gitu. Bener-bener jadi bener-bener muslim. buang gitu terus gue bener-bener disaksiin sama orang banyak nggak banyak banget kayak ada beberapa orang yang gue kenal bener-bener saat sama ada ustadznya gitu, ada habibnya gitu biar bener-bener sah dituntun buat syahadat gitu. Karena ya udah semingguan ya kalau nggak salah jadi baru bilang kalau si Abi udah bisa. Jadi gue syahadatnya gue mualaf itu disaksiin sama keluarga JJ, Ihsan sama Abi juga. dari keluarga lu nggak ada. Nggak ada, karena belum tahu setelah gue udah mualaf baru kayak seminggu itu gue memberanikan diri karena itu kayak apa sih challenge gitu. Jadi gue punya zaman dulu pengen ngebet banget dinikahin, saya bilang dulu karena satu keluarga aja juga tahu gue beda agama. Jadi Oh gue gitu. bilang dulu sama nyokap Jadi gue. sebelumnya nggak tahu cok. Nggak tahu selama 6 tahun ya kan 6 tahun tuh nggak tahu. Jadi gue ngomong ke nyokap gue rekam karena gue kirim ke lu kan ya, gue rekam emang janjian kayak gitu gue rekam kacau nih karena itu buktinya gue udah rekam udah bilang ke nyokap gue orang rumah kalau gue udah malah udah sekarang berikutnya adalah tantangan buat Kacau ngomong ke orang tuanya bokapnya yang pertama
mau dinikahin tuh 2019 November baru nanya-nanya ke WO. Itu juga Acong nggak minta kayak kita nikah ya tahun depan, enggak Panjang ya seinstan prosesnya. itu. Kalau dari lu Cong, pas si Licun jadi Islam, rasanya gimana Cong? Boro-boro gue nggak diandelin sama sekali. Diucapin selamat, congratulations juga enggak. Ya gue kan gue udah bilang dari awal pun gue udah bilang gue nggak mau yang lu yang terlalu gimana ya, lu ngejar Islam tuh karena gue atau karena apa tuh, lu belajar aja dulu. Intinya lu belajar ini apa, yang baik yang kayak gimana, yang buruk yang kayak gimana. Tapi Kalau masih lu- dalam kurung. kalau lu- Kalau emang mau nikah sama Acong ya itu syaratnya lu harus jadi mualaf. Iya. Tapi gue nggak paksa dan ini juga harus mualaf. Dan kalau mau nikah sama gue emang harus ya, gue nggak mungkin lari, mungkin gue yang lari. Udah kata dia, ya udah kita jalanin, ya coba-coba coba-coba dan jadi serius sampai sekarang. Alhamdulillah ya, jadi Alhamdulillah. ajalnya dilancarin ya sih. Iya. Nah iya setelah lu Islam, yang lu dapet yang kayak anjir kayaknya nggak mungkin dah, kayak misalnya lu dapat apa gitu, Hal-hal yang- hal-hal yang enggak, yang sebelumnya enggak lu pikirin gitu, kayak apa. Oke. Karena satu nggak, gue tuh awalnya pindah agama itu kan karena emang karena balik lagi Katolik banget. Jadi gue minta sama Tuhan juga nggak yang kayak pokoknya pas Katolik itu gue berdoa itu sebelum gue menikah. Terlebihnya enggak, gue mau mulai makan, gue mau mulai aktivitas nggak pernah kayak gitu. Jadi kayak pas gue punya masalah aku nangis, gue bingung ngaduin ke siapa. Kita bilang sama Acong kayak gitu waktu itu sebelum memutuskan, sebelum Acong udah hilang. Jadi gue kayak bingung juga, aduh gue ngaduin ke siapa. Gue bilang sama Acong sampai nangis, tapi gue bingung ngaduin ke siapa kayak gitu. Jadi kayak ya udah, jadi gue kayak gue harus nyari dinding gue harus nyari tempat buat gue tuh berkeluh kesah siapa. Gue cobalah, makanya pertama kali itu yang sholat. Dan sekarang pun juga nggak yang islamis banget, tetap sholat, cuma belum 5 waktu. Awal-awal iya 5 waktu awal-awal. Jadi gue males lagi. Intinya belajar dan belajar, intinya seperti itu. Tapi pas keluarga lu tuh pas tahu sebelumnya ya, sebelum jadi mualaf, pas tahu si Licun beda agama gimana? Ya udah, enggak di rumah gua, nenek gua, bokap gua nggak bisa melarang gua. Kan maksudnya biasanya kan Enggak. ada yang orang tua Strike, enggak. yang Di strike. rumah gua bebas. Lu mau kayak gimana, yang penting lu bener. Yang penting lu bener, lu bisa ngebawa orang ke jalan yang bener juga. Lu udah nggak bener, lu bawa yang nggak bener juga gitu. Jadi ya gue bilang sebenarnya bisa mualaf gitu kan. Kaget tuh, Hah? kaget tuh. Biasa aja responnya, nggak ada yang kaget, nggak ada yang apa, biasa aja udah. Udah tau kali awal-awal. Iya. Muka gue juga. Mukanya muka Cina benteng. Muka shopping aja. Jadi ya udah, nggak apa-apa kan. Terus dia bilang ya udah, nggak apa-apa. Nenek juga nggak ngelarang. Wah ngapain nenek ngelarang? Pilihan ada di kamu, ntar kamu yang terusin, yang ngejalanin kamu. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Intinya seperti itu. Masa Samdi udah ngobrol, ternyata nggak kedengeran. Apa? Oh iya, nah, bisa jadi ya, HP ini nggak kedengeran. Udah ganti bintang tamu. Noh, di belakang. Ini ada recording dari sini, ntar tinggal dikawinin. Ya emang Lina bisa kan, Lina juga nggak tahu bisa apa enggak. Excuse me, anjay. tapi nggak boleh ngomong anjay. Jadi pas lu sampai akhirnya memutuskan
Acong ngajak lu buat ke jenjang pernikahan? Awalnya kan pasti cewek-cewek lah yang digatelan, lahir dan batin kayak gitu. Dia kayak gitu, emang punya target. Gue bilang, waktu itu gue patokin, pokoknya ulang tahun gue pokoknya ulang tahun gue ngomong sama nyokap gue mau serius, bye. See you next time. Gue udah punya patokan. Sebelumnya gue udah bilang sama dia, Neng, sabar aja. Sabar. Gak bisa buru-buru, ya kan? Masih banyak urusan yang harus diurusi. Oh kayak gitu, karena patokan gue adalah 2020. Patokan dia di Dari dulu 2020. tuh hashtag Iya, Patokan gua di 21 atau 22. Patokan Acong adalah 27 karena Raisa nikahnya di umur 27. Emang gue Raisa, gue Raiso. ini udah gatal mulai nggak ada. Ini udah gatel, alhamdulillah udah keisi. Alhamdulillah. Ditunggu. Semuanya jadi berjalan aja, nggak ada yang terlalu di Paksakan. Jadi ngikutin arus aja gitu ya. Iya. Jangan- Bener-bener. Terus apa sih keuntungannya lagi adalah Apa tuh? karena sering curhatnya sama Jihan, gitu kan. Apapun sama Jihan. Pas dia bilang ini, kayak gue pengen ngomong apa ya bilang ya, gitu. Apaan? Gue pengen mikir dari ini sama, bener-bener sama. Cuman gue Oktober dan November gitu. Tahun ini guys, jadi tahun ini temen aku banyak banget ya nikah guys. Alhamdulillah. Semoga dibukakan untuk teman-teman yang lain Amin ya ya. Allah. Terus. Ya udah kayak gitu, jadi kita nggak ada keirian sosial, bener-bener kayak sharing. Gue mau baju ini, bagus, gue mau ini gitu. Coba kalau gue nggak dilamar Acong, wah bisa cracking, gue dengerin jajan tiap hari, nanya-nanya pernikahan kali. Bisa stroke, bisa. Pokoknya aku mau dikawinin kayak jajan, intik deh. Oke, enggak bareng. Dan mau honeymoon bareng ke Eropa. Amin. Corona, mohon maaf Corona. Tapi sampai sejauh ini pusing nggak ngurusin persiapan? Pasti banyak berantemnya nih. Berantem dengan hal-hal kecil pasti nih. Iya, terutama tentang finansial. Sensitif sih soalnya ya nggak sih. Budget sih. duit tuh. Ini buktinya saya jadi kurus. Iya. Sesuai manusia ya soalnya. Jangan dah. Jangan sampai gara-gara gituan. Karena maksudnya kita pengen A, belum tentu sesuai sama Ekspektasi kita. kantongnya si B. Iya, Kayak iya. gitu. Kita Jangan maunya A, berekspektasi. belum tentu si B bilang itu berguna. Pasti bilang, itu nggak guna amat, nggak perlu, nggak boleh. Udah di hati nih kelihatannya. Bener-bener demi Allah. Padahal niatnya nggak maksain guys, demi Allah. Kalau ada yang bisa diirit-irit ngapain harus Yoi, dipaksa? benar. Kalau cowok tuh kan kayak gitu Laki-laki rata-rata ya. laki-laki. Kalau ada yang masih bisa kita press, ngapain kita lebarin? Kita press aja dulu. Iya, oke. Jujur kayak senang banget sih pas tahu beritanya. Soalnya banyak banget nih, Cun. Netizen khususnya ya nggak boleh disebut ya. Ya pokoknya teman-teman kita lah, teman-teman kita yang dulu tuh banyak banget yang nanyain ke gue kayak Lucun malah gitu. Siapa? Kayak terus tadinya gue gak pernah jawab karena Lucun belum mau di share gitu kan. Terus semenjak Lucun udah pede aja, alhamdulillah. Emang iya, gue bilang nggak boleh di share. Boleh ah. Enggak, lu bukan yang nggak bilang nggak boleh di share, lu nggak mau nge-publish gitu loh. Masa? Dari awal gue nggak masalah, karena gue udah sama Acung bukan aib. Iya sih, dulu itu kayak belum banyak yang tahu baru geng kita doang. Oh iya. Terus orang lain ngapain? Gue tahu guys. Itu gue Yang Soalnya gue gue nggak pengen pernah adalah ya guys. iya. Terus setelah itu pas sekarang ini kayak Lucun udah nikah gitu, Lucun belum mau nikah. Iya dia malah alhamdulillah jadi sudah terjawab ya guys. Ayo. Berarti salah satu alasan gue ngundang Lucun sama Acong itu karena Roy itu pengen banget denger kisah cinta yang dua insan yang berbeda Alah, fair menjadi banget. satu.
kalau perbedaan itu masih bisa kita kompromiin, intinya kayak gitu. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu. Nah, nggak semua orang semuanya bisa sih. kayak gitu. Tapi Dan kalau nggak semua kan gue keluarga bilang, bisa terima. kita bisa kompromiin apakah itu bisa kita terusin atau kita udahi. Balik lagi ke pribadinya masing-masing dan pihak keluarga. Gitu. Ada lagi ya? Ada. Dari pas lu bilang ke keluarga lu, terutama ke nyokap lu, Biasa gimana? aja. Kayak Maksudnya nggak terharu? Sedih kan, cu? oh iya nyokap gue nangis kayak misalnya kayak ternyata anak gue Udah punya jalan sendiri. udah jalan sendiri gitu. Terus gue tetap bilang apapun agamanya gue tetap doain, aku tetap doain mama kan gitu. Jadi cuma sedih aja sih karena kan gue anak bontot. Lu Apalagi kemarin pas lagi lamaran tuh Nangis dulu aja gue. gue sama Jeje tuh ya. gua nggak ngeliat sih. Gue Kan sama gua di Jeje. luar sama Sadrian. Iya, ngomel-ngomel soalnya di luar kegerahan. Capek padahal nggak ngapa-ngapain. Tahu capek deh gue. Gue sama Jeje di belakang gitu ya pas denger Richard ngomong ke nyokapnya. Sedih banget ya Je ya. Kayak sedih banget. Itu bener-bener kayak momen tersedih gak sih Cun? Iya. Pengennya sih gue nggak nangis. Tapi nggak kuat ya? Apa sayang. Nggak kuat. Di situ paling menyentuh ya. Makanya ini Tio. Iya, Makasih buat Amalina dan Jihan Nabila yang udah kontribusi buat Rio juga sama Sadrian. yang tidak banyak Udah ada dalam kakak India pagi-pagi udah diantar. Yang kerjanya cuma nahan acong. Parah. Kenapa sih Acung cepet-cepet banget? Gila kali ya. Pusing lama-lama. Gue tahu nggak tidur ngantuk. nggak bisa lagi, udah harus mabuk. Iya mabuk. Makasih Jihan Nabila dan Amalina. tapi kalau ngecek sih pas nahan acong di depan tuh keluarganya. Banyak banget. Ayo. Terus ada yang bilang omnya apa siapa? Ini ada nenek-nenek satu nih panasan. neneknya Acong. Iya kayaknya. Itu kan anak nenek banget ya. biar cepet kelar aja gitu ya kan. Rundown jam 10, gimana caranya jam Jujur setengah sebelum 11 jam selesai. sebelum jam 10 ya. Gue sama 11. Sebelum jam 11 udah datang dong. Gak lucu masih di rambutnya masih di Numpang makan atau gimana nih? Belum bisa apa? iya belum bisa sak. Pas Acong nyampe baru bisa sak. Ini jujur ini. Padahal gue mau lebih badai dari prom time. Jadinya segini. Ini ada lagi yang mau ditanya? Iya pokoknya kita doain aja semoga lancar. Amin ya Allah. Terus semoga makin sabar karena jujur ya guys, dua orang itu benar-benar kayak kepala batu-batu gitu. Gue gak sabaran. Iya, benar-benar batu banget dua-duanya. Kalau berantem tuh main kuat-kuatan gitu. Tak sampai akhirnya sekarang udah Elsa kali ya. Jadi kayak pasti salah satunya udah ada yang ngalah, sabar. Bentar ya, Cik. Bukan gitu juga sih. Oh kayak gitu, gimana dong? Masih bentrok, masih clash. Kadang masih ada sedikit Sedikit. main kuat-kuatan ego. Contohnya di awal episode boleh diulang. Iya benar.